Alkisah diceritakan di suatu pagi. Raja Harun ar-Rasyid baru saja melantik seorang hakim di kerajaan. Seperti biasanya, seorang hakim yang baru saja dilantik akan diperkenalkan baginda raja kepada penduduk. Sang hakim baru akan mendapatkan berbagai hak dan wewenang selama bertugas. Sebagaimana diketahui, seseorang yang dipilih raja menjadi hakim bukanlah penduduk biasa. Ia harus memiliki kecerdasan di atas rata-rata, juga selalu patuh dengan aturan negeri tanpa sekalipun melanggar. Nantinya, para hakim akan bertugas menyelesaikan suatu perkara yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Atas kedudukan sosial itu, hakim dianggap sebagai jabatan yang berpengaruh. Awalnya tidak ada yang aneh dari hakim baru. Segala putusannya pun dianggap wajar, serta mengikuti aturan-aturan yang ada. Namun lambat laun, seketika kondisi itu berubah. Penduduk mulai menaruh curiga pada sang hakim baru. Ia lebih dikenal sebagai hakim yang tamak dan tidak punya keadilan. Konon katanya, sang hakim dianggap sebagai pengadil yang tamak dan terkadang menerima suap. Ada sejumlah penduduk yang kaya dapat terbebas dari jeratan hukum, sementara bagi mereka yang miskin akan tetap berlanjut proses persidangannya. Sejumlah penduduk menduga bahwa sang hakim baru menerima uang sogokan dari para saudagar kaya. Kabar miring mengenai hakim baru itu sepertinya bukan hanya isu semata. Sayangnya, tidak pernah ada bukti maupun saksi yang pernah melihatnya. Lagipun kalau ada, tidak ada satupun penduduk yang berani dengan hakim itu. Sang hakim terus saja bertugas dengan ketamakan dan kecurangannya. Alih-alih bersatu melawan hakim yang zalim itu, para warga miskin hanya bisa diam karena takut jika mendapatkan tekanan kepada keluarga mereka masing-masing. Puncaknya, ada sebuah kejadian aneh yang terjadi pada sang hakim baru. Lalu, kejadian apa yang dimaksud? Beberapa minggu berlangsung, hingga pada suatu sore, datanglah seorang pemuda yang berasal dari Mesir. Pemuda itu adalah seorang musafir, sekaligus pedagang yang membawa harta begitu banyak. Singgahlah ia untuk beberapa malam di negeri itu. Dalam tidurnya, sang pemuda bermimpi sesuatu yang aneh, yang menyebabkan dirinya terbangun dengan sedikit terkejut. Keesokan harinya, ia kemudian menemui sejumlah orang dan menceritakan perihal mimpinya. Sang pemuda kaya lantas menceritakan bahwa ia bermimpi menikahi seorang gadis, anak dari seorang hakim di negeri ini. Dalam mimpinya itu, dirinya memberikan mahar yang sangat besar, berupa emas dan uang yang sangat banyak. Kisah mimpi itu diceritakan kepada para penduduk sekitar di tempatnya menginap. Namun tanpa disangka-sangka, kisah mimpi pemuda kemudian menyebar begitu cepat dari mulut ke mulut, hingga sampailah berita itu ke telinga hakim yang tamak. Mengetahui kabar itu, ia dengan niat buruknya ingin menemui sang pemuda dan mengatakan beberapa hal. Setelah menunggu beberapa waktu,
tibalah sang hakim bertemu dengan pemuda Mesir itu. Ia lantas menagih mahar untuk putrinya. "Hai anak muda, aku hakim di negeri ini. Sesuai titah mimpimu, aku putuskan engkau harus menyerahkan semua maharmu itu kepada putriku," ujar sang hakim yang tamak. Sang pemuda tentu langsung menolak perintah hakim itu. Namun karena hakim itu memiliki wewenang dengan beberapa pengawal, akhirnya dirampaslah harta milik sang pemuda yang akhirnya menjadikan dia miskin di negeri orang. Alangkah teganya sang hakim itu memberikan putusannya hanya berdasarkan mimpi. Seorang wanita tua yang juga penduduk asli membawa pemuda Mesir yang terzolimi itu. Sang sufi cerdas Abu Nawas. Keduanya berencana mengadukan semua hal ini kepada Abu Nawas. Barangkali dengan kecerdikannya, Abu Nawas bisa membalas kejahatan sang hakim. Seusai mengajar itu, Abu Nawas lantas berkata pada murid-muridnya di kelas, "Wahai muridku, dengarkan aku. Malam ini kita akan melakukan sebuah pekerjaan. Bawalah setiap dari kalian sebuah cangkul, palu atau barang bangunan apapun. Temui aku di rumah seorang hakim di negeri ini," ujar Abu Nawas. Setelah mendapatkan perintah dari gurunya, pada malam hari, para murid pun berada di rumah sang hakim. Kebetulan, sang hakim tidak berada di rumahnya malam itu. Mungkin ia sedang bertugas di kerajaan. Apa yang akan terjadi? Sungguh mengejutkan. Para murid Abu Nawas lantas mengobrak-abrik rumah sang hakim dengan cangkul, palu, dan membuat seisi rumah berantakan sampai pagi datang. Keesokan harinya, sang hakim yang baru pulang begitu terkejut melihat rumahnya rusak dan berantakan. Ia lantas menelusuri hingga bertemu dengan salah seorang murid Abu Nawas. "Hei nak, siapa yang menyuruhmu melakukan ini?" bentak sang hakim. Anak-anak itu pun ketakutan dan menjawab bahwa gurunya lah yang menyuruh melakukan itu. Singkat cerita, hakim itu tidak terima dengan perlakuan Abu Nawas terhadap rumahnya. Hingga dibawalah kasus ini untuk diselesaikan di hadapan Baginda Raja. Raja Harun ar-Rasyid kemudian memanggil Abu Nawas dan mempertemukannya dengan hakim yang tamak itu. "Wahai Abu Nawas, apakah benar engkau menyuruh murid-muridmu untuk merusak rumah hakim ini?" kata raja. "Benar Baginda," jawab Abu Nawas. "Apa alasanmu melakukan ini, wahai Abu Nawas?" "Wahai tuanku, kemarin malam saya bermimpi kalau tuan hakim itu sendiri yang menyuruh hamba menghancurkan rumahnya sendiri," kata Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, hukum apakah yang kau gunakan itu?" tanya Baginda. Dengan santainya, Abu Nawas lantas berkata, "Hukum yang sama yang juga digunakan oleh hakim itu Baginda," jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban itu, sang hakim pucat pasi. "Wahai tuan hakim, benarkah engkau menggunakan hukum berdasarkan mimpi?" Sang hakim mendadak kaku dan tidak bisa menjawab. "Wahai Abu Nawas, coba jelaskan contoh peristiwanya," tanya raja. Abu Nawas pun lantas menyuruh pemuda Mesir untuk masuk ke dalam dan menghadap Baginda Raja. Setelah sekian waktu bercerita, sang pemuda Mesir mengungkapkan semua yang telah terjadi padanya dan menjelaskan
perlakuan hukum sang hakim kepadanya. Seketika raja naik pitam dan menyuruh pengawal menangkap tuan hakim. Dikembalikanlah seluruh harta pemuda Mesir itu, dan Abu Nawas juga memperoleh imbalan atas kebaikannya. Demikianlah kisah Abu Nawas dan mimpi melamar gadis sang hakim. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode selanjutnya.